Halo semua, berjumpa lagi teman-teman bersama saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winnerstocks Indonesia. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali ya setelah sekian lama ya, setelah 10 hari kita libur. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri bagi teman-teman kami yang merayakan segenap tim Winnerstocks Indonesia ya, keluarga besar Winnerstocks Indonesia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya, jika selama ini kami ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempatan ini, video ini saya akan membawakan market review ya, dan market review ini kita buat spesial. Kenapa spesial? Karena di market review kali ini saya akan mengulas kita sepanjang liburan ini kan Indonesia libur ya, tapi market global tidak libur, dan bagaimana kondisi ini ke depan, dan kita akan menghadapi apa ya, antisipasi apa sih market dalam beberapa hari ke depan, khususnya menjelang ya, ini kita sudah tidak terasa ya, sudah ada di pertengahan bulan Mei, dan kita menghadapi paruh sisa bulan Mei ini bagaimana. Dan seperti yang sering kali sudah saya ungkapkan di video market review sebelumnya, bahwa bulan Mei ini cenderung sell on May ya, dan ternyata market memang bergerak sideways, dan cenderung pada awal-awal bulan Mei memang market banyak bikin orang galau, banyak yang cut loss, banyak yang trader-trader yang cut loss dan mengalami kerugian. Dan saya berharap teman-teman kita tidak begitu ya, yang subscribe channel YouTube Winnerstocks Indonesia setidaknya masih bisa mendapatkan profit dari market. Karena kita sudah antisipasi sebelumnya, kita sudah katakan bahwa di bulan Mei ini ada sektor-sektor yang masih tetap trending ya, dan salah satunya adalah komoditas. Dan komoditi, harga komoditi ini apa saja sih? Ya, salah satunya ada mining, terus ada CPO ya, agriculture. Nah, itu malah bagus di bulan Mei ini ya, trennya juga bagus. Dan seperti apa chartnya kita coba lihat ya. Especially batubara ini chartnya bagus banget ya. Kita coba cek ya, ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu ini adalah chart dari composite ini kan seperti Bapak Ibu lihat ya, market bergerak sideways ya, ini kelihatan sekali, kelihatan banget. Kalau IHSG bergerak di sepanjang bulan Mei ini, nah ini dari yang ini kan mulai 3 Mei, terus sampai hari ini ya, sampai hari ini market bergerak cenderung bikin galau, banyak merahnya, lebih banyak merahnya daripada hijaunya. Dan mulai dari 3 Mei ini sampai hari ini, dari beberapa candle, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi cuma baru 7 hari efektif, 7 candle, 4 diantaranya merah ya. Yang hijau pun galau, bikin galau, 2 bikin galau, apalagi 1 doji, dan yang solid cuma
tanggal 10 aja. Ya, itu berarti praktis bikin galau banget ya. Dan weekly-nya bagaimana? Nah, weekly-nya kalau kita lihat sejak April ya, sejak pertengahan April, paruh kedua April ya, tanggal 19 April itu sudah sinyalnya sudah sell ya, sudah menunjukkan sinyal sell, dan Winterstock sudah mengatakan, sudah kasih alarm ya, sudah kasih alarm. Silakan Bapak Ibu nonton video-video kita ya, nonton video-video kita yang sebelum-sebelumnya ya. Kita sudah kasih warning kok untuk sell on strength lah, untuk sinyal bearish ya, sinyal bearish, market balik ke bearish terus, atau kalau enggak sell on May juga. Kita bahkan akhir April juga kita sudah bikin tuh video sell on May. Ya, itu composite ya. Terus seperti yang saya katakan di awal, terus bagaimana dengan kondisi market ya? Bagaimana dengan kondisi market selama kita libur ini? Saya akan coba memperlihatkan Dow Jones ya, Dow Jones. Ini Dow Jones ya. Dow Jones itu kelihatan banget. Wah, ini keren banget karena dia di weekly-nya dia tertahan di selendang dan rebound. Tapi kalau daily-nya ini keren banget ya. Jadi awal-awal dia sempat bikin galau sebenarnya ya. Ini saatnya saya bikin. Nah, dia ketika 10 Mei dia kan bikin candle kayak gini nih, nembak ke atas ya. Itu shooting star ya. Terus kemudian dia koreksi dan tertahan level skyline, dan kemudian 2 hari terakhir dia rebound ya, penutupan akhir minggu kemarin dia rebound. Nah, kita berharap dan reboundnya kembali uptrend lagi. Jadi seperti Bapak Ibu lihat, skyline begitu superior sekali ya, jadi support dari Dow Jones ini. Kita lihat ya, berulang kali kalau dia koreksi kena skyline dia rebound. Skyline rebound, dan ini skyline dia rebound lagi ya, keren banget. Dan itu Dow Jones Industrial Average Index. Terus kemudian S&P 500 ini juga sama ya, ketemu skyline rebound, ketemu skyline rebound, ketemu skyline rebound, dan dia sudah kembali naik di atas selendang. Padahal kemarinnya bikin galau, koreksi. 3 hari koreksi dan 2 hari dia rebound. Nasdaq pun sama ya. Pada dasarnya market global, especially Amerika, oke banget ya. Sudah back on track. Kita berharap besok aman ya, cukup aman buat kita. Dan ini US government bonds 10-year yield-nya juga cenderung ke koreksi ya. Kalau kita lihat weekly-nya, nah ini dia sudah bikin galau beberapa kali, mau naik gagal terus. Jadi kita berharap dia akan segera koreksi aja deh. Ini kalau ini koreksi berimbas jadi sentimen yang baik untuk pasar sahamnya. Dan komoditinya bagaimana? Komoditi. Nah, ini saya sudah katakan, harga oil juga membaik ya. Dia bertahan di atas selendang. Kita ulas weekly-nya aja ya, lebih gampang lihatnya. Weekly-nya dia sudah balik di atas selendang juga ya, uptrend, bagus banget. Terus kemudian UK, WTI ya, Brent juga sama ya, bagus. Terus coal-nya keren banget ya, coal-nya Newcastle yang current contract, dia sempat tembus level 100 metrik ya, per metrik ya, $100 per metrik. Terus kemudian next contract ya, in front bahkan sudah tembus 101 US dollar. Dan crude palm oil, nah ini juga crude palm oil juga keren banget, chartnya juga keren. Harusnya sektor-sektor yang ada di sini, yang ada di IHSG harusnya menjadi
agro ya, sektor agriculture jadi bagus nih harusnya. Jadi mining juga oke ya. Terus kita lihat nikel, bagaimana nikel? Nikel kemarin sempat koreksi, tapi tertahan di selendang weekly, dan kita akan coba lihat di minggu ini ya, ini udah mulai rebound lagi ya, mulai rebound minggu depan. Kita berharap dia rebound ya, setelah kemarin bikin ngeri-ngeri sedap ya, bikin galau. Jadi nikel masih berpeluang besar untuk rebound ya. Kita lihat weekly-nya oke banget. Lihat weekly-nya oke banget. Ini masih uptrend banget, masih uptrend. Terus timah, wow. Timah sedikit koreksi, tapi pada dasarnya dia juga masih dalam tren yang bagus. Copper weekly juga koreksi, tapi kita lihat dia memang berpeluang ya setelah beberapa minggu rally dan koreksi sedikit untuk kemudian rebound lagi. Kita berharap level 740 jadi supportnya. Ini kalau weekly ya, tapi kalau lihat daily-nya pada dasarnya dia sudah disupport sih. Nah, ini kita menunggu apakah dia selendang atau kalau nggak di skyline bisa jadi batu pijakan untuk dia rebound lagi. Itu harga komoditinya, dan kita lihat sektornya. Bagaimana dengan sektor Indonesia ya? Sektor Indonesia basic sideways ya, juga tertahan di selendang, berpeluang untuk rebound. Kemudian transportasi ini juga menarik dicermatin, secara dia tidak buat lower low pada dasarnya dan berpotensi untuk rebound lagi. Terus kemudian sektor finance, wah sektor finance ini lagi sideways rupanya ya, lagi sideways, dan kita berharap dia segera rebound lagi ya, segera nanjak lagi nih. Lagi sideways, jadi ya moga-moga aja indeks kita tidak terbebani sama itu, sama sektor finance ya. Secara sektor finance adalah salah satu pemegang market cap-nya indeks ya. Terus kemudian Tekno juga oke ya, masih di atas selendang. Energi, wow, energi bagus. Ini bagus nih. Ya, energi bagus. Chartnya kurang oke ya. Kenapa? Karena dia baru ya, masih baru banget ini chartnya. Maksudnya datanya masih belum komplit, jadi harap maklum aja. Properti yang kurang oke. Properti masih koreksi. Cyclical ya, consumer cyclical juga masih belum oke, masih akan koreksi. Sektor industri, wow, masih juga koreksi. Ya, harap maklum ya, mungkin karena libur lebaran, jadi dia sentimennya kurang bagus. Plus ditambah kita harus cermati, ya ini saya mau katakan tadi, nanti sebentar saya ulas dulu yang lain ya. Non-cyclical juga masih di bawah selendang, juga masih belum oke ya, masih belum oke pada dasarnya. Not good. Healthcare tertahan ya, tertahan skyline juga berpotensi koreksi, dan tertahan selendang juga, moga-moga bisa segera rebound lagi. Infrastruktur juga masih di bawah selendang, masih belum oke. Ya, pada dasarnya masih jelek, banyak yang jelek ya rupanya ya. Rupanya masih banyak yang belum oke. Terus bagaimana dengan regional? Hang Seng bagaimana sih? Hang Seng tertahan ya setelah beberapa hari koreksi, dia minggu kemarin penutupan tertahan, moga-moga dia rebound karena beberapa kali sejarahnya dia ketemu skyline dia bisa rebound ya. Terus Nikkei pun sama, tertahan di V-line dan dia mulai rebound, ada tanda-tanda peluang rebound juga. Dan Shanghai ini yang keren ya, keren banget nih dia rebound. Kita berharap gini, kalau saya melihat ya, regional kita
Hang Seng, Nikkei ya mulai pada rebound. Kita berharap sentimennya akan bisa mengerek, komposit juga akan ikut rebound. Tapi kita harus hati-hati, cermati kasus pertumbuhan COVID. Dan di Asia ini yang kita takutkan adalah India. Jangan sampai India tidak bisa menanggulangi COVID. Itu sangat disayangkan karena India adalah salah satu, jadi tujuan ekspor komoditi, salah satunya CPO juga ya, terus kemudian manufacturing juga sama. Cuma yang kita cermati CPO itu begini, jadi harga CPO-nya naik, tapi jangan sampai tidak terserap pasarnya karena harga CPO tersebut banyak dibeli oleh India dan kita concern di situ. Dan cuma harganya naik tapi tidak diserap, bukan? Jadi sama aja bohong. Laporan keuangan jadi kinerja perusahaannya juga tidak akan bagus. Jadi itu yang kita patut garis bawahi, kita tunggu penanganan ya dari India bisa segera menanggulangi COVID pada dasarnya gitu. Cuma sayangnya ini varian baru dan rupanya India masih babak belur nih ya. Kita berharap di kuartal ini, sekarang kita kan di kuartal kedua nih, menjalani kuartal kedua, jangan sampai terkena imbas. Dan di kuartal ketiga, rapot kuartal kedua ini tetap bagus. Kita tetap jaga itu ya, tetap jaga itu. Itu gamblingnya kita sebenarnya. Jadi supaya nanti di kuartal ketiga dan kuartal keempat sentimennya cenderung naik. Dan berdasarkan riset Indonesia itu diprediksi akan mengalami pertumbuhan ekonomi setidaknya berapa persen lah di tahun 2021 ini. Jangan sampai gara-gara India atau mungkin COVID yang varian baru COVID yang masuk ke Indonesia, atau kalau enggak karena kita mudik atau pemerintah kan sudah bikin larangan untuk mudik, tapi kecolongan di ketika kemarin wisata ya, banyak yang berwisata, nggak mudik tapi malah wisata. Wah, jangan sampai itu memicu pertumbuhan COVID ya, jangan sampai. Padahal pada dasarnya kita sudah berusaha menekan COVID sedemikian rupa. Jangan gara-gara kita tidak bisa menahan diri untuk di rumah saja, sehingga memberi dampak yang negatif kepada ekonomi kita. Jangan sampai gitu ya. Kita berdoa saja. Kemarin tidak memicu lonjakan kasus ya, kasus-kasus yang kemarin kita ada wisata, ada yang nekat mudik, tidak menimbulkan lonjakan kasus yang berarti. Ya kita berharap saja. Dan ya, itu tadi market review dari kita ya. Jadi saya sudah berikan chart mengenai harga komoditi ya, dan kedepannya kita berharap di minggu-minggu ke depan ini tetap bisa memberikan positif ya. Indonesia bisa positif, dan kita berharap besar sekali karena biasanya ini kan kita udah mulai paruh kedua bulan Mei ya. Kita mulai paruh kedua bulan Mei dan berharap mulai ada sinyal-sinyal reversal setelah kemarin koreksi cukup dalam. Cuma kita antisipasi, jangan sampai terjadi pembatasan aktivitas dan lain-lain ya, karena lonjakan kasus. Dan tentu saja kalau kita berbicara mengenai ekonomi, kalau umpamanya aman, kalau umpamanya cuma fine-fine saja, IHSG berpeluang naik. Karena apa? Karena regional pada dasarnya dan Dow Jones juga oke banget. Semua katalis positif oke, komoditi juga oke, naik semua. Dan kalau secara kasat mata kita lihat daya beli masyarakat juga pada dasarnya juga oke, membaik ya. Mall rame, buktinya masyarakat berani ke wisata dan sebagainya. Jadi pada dasarnya sih trennya masih positif sekali, masih positif. Dan kalau kita melihat flashback ke belakang, seringkali habis Idul Fitri, habis Lebaran, itu market itu mesinnya kan panasnya lama ya, karena orang masih suasana liburan, karena atau sebagian masih ada yang mudik.
Tapi ini kan kemarin ada pelarangan mudik dan banyak yang sudah mungkin di rumah juga gerah. Kita berharap minggu ke depan ini akan menjadi suatu ada sesuatu yang positif lah ya. Orang trading tiba-tiba marketnya juga naik, dan satu lagi kripto pas lagi koreksi ya, kripto lagi sideways. Jadi kita berharap, kan kemarin pada bilang, wah kripto lagi ini nih, makanya orang dananya pada lari kripto. Dan sekarang kripto lagi goyang juga kan, lagi koreksi-koreksi bikin galau. Kita berharap market juga kembali ke saham yang lebih cenderung lebih stabil, lebih bisa diprediksi dan sebagainya. Dan kita berharap di minggu ke depan ini transaksi juga mulai comeback. Kemarin kan turun sampai di bawah 8 triliun per hari. Ini kita berharap besok mulai naik lagi dan langsung ngegas aja. Jadi minggu depan itu orang sudah kepengen banget trading, jadi ketika market buka langsung tiba-tiba bisa transaksi, bisa naik, dan market bisa langsung ngegas. Tidak kehilangan momentum bahasanya. Saya dari tadi lagi mencari kata-kata. Tidak kehilangan momentum. Jadi ketika besok market buka, jebret, orang euforia, wah akhirnya ya setelah di rumah garu-garu kepala, gatel, mau trading nggak bisa apa nggak bisa, besok tiba-tiba jadi momentumnya ada gitu ya. Dan berharap di minggu-minggu, di satu minggu ini momentumnya tetap terjaga, pertumbuhan COVID-19 tidak melonjak, sehingga ekonomi bisa kembali ya. Malaysia, Singapura ada lockdown, pembatasan. Kita berharap Indonesia tidak sampai lockdown. Itu doa saya yakin juga doa banyak masyarakat, rakyat Indonesia. Indonesia ekonomi akan survive. Tahun 2021 menjadi tahun kebangkitan ekonomi Indonesia di tengah kondisi pandemi ini. Itu doa kita semua. Dan di video ini juga kembali saya ingin mengajak Bapak Ibu yang ingin belajar ya, momennya juga pas. Jadi ketika marketnya ngegas ya, nanti di paruh kedua bulan Mei ini ya, Bapak Ibu siap untuk trading. Maka kami ajak Bapak Ibu untuk belajar dulu dan menggunakan Winnerstock sebagai salah satu media untuk pembelajaran Bapak Ibu. Kita punya indikator yang sangat-sangat mudah sekali untuk dipelajari, sehingga ketika Bapak Ibu belajar, pertama kali belajar trading tidak sulit ya, tidak bingung, karena kita memberikan indikator yang sangat mudah untuk dibaca. Dan apa saja yang akan Bapak Ibu dapatkan jika Bapak Ibu bergabung bersama kami, ya silakan nonton video yang satu ini. Ya, itu tadi videonya. Jadi kalau Bapak Ibu bergabung bersama kami, banyak sekali benefit yang akan didapat ya. Ada grup, mentoring, ada channel, rekomendasi, ada alert, ada bot chart ya, ada belum lagi market summary yang kita bikin tiap hari, ada di website ya. Terus ada video, market review, ada video ulasan, dan pembelajaran. Dan baru-baru ini kita juga mengadakan gathering ya, dalam skala kecil, kita kumpul-kumpul, kita tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Kita sharing apa saja yang jadi kendala dan kedepannya apa yang akan harus dipelajari lebih lanjut, dan itu semua ada menjadi bagian dari
membership ya, dari member Winner Stocks Indonesia. Jangan tunda-tunda lagi, jangan tunggu lagi ya. Belajar investasi dari leher ke atas adalah investasi yang harusnya Bapak Ibu lakukan terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu berinvestasi di saham. Karena saham adalah salah satu instrumen investasi yang mengandung resiko cukup tinggi ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berminat masuk ke dunia pasar modal, pasar saham, sebaiknya Bapak Ibu lakukan adalah belajar terlebih dahulu, mempelajari resikonya itu apa sih. Tentu saja pasar saham menyimpan potensi yang besar, tapi sekaligus juga di balik potensi yang besar tersebut juga ada resikonya. Jadi belajar adalah salah satu cara bagaimana kita meminimalkan resiko tersebut. Kami tunggu Bapak Ibu untuk bergabung bersama Winner Stocks Indonesia. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini adalah akhir acara video kita. Sampai jumpa besok di market review kita yang baru ya. Besok sudah mulai beraktivitas rutin lagi. Setelah 1 minggu kita libur menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sekali lagi saya ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Stay safe, stay healthy, and God bless.